Saya perkenalkan diri dulu, tidak tahu. Selamat pagi. Bisa lambaikan tangan mungkin adik-adik? Hai. Hai. Dengar ya? Dengar kakak bicara. Selamat pagi adik-adik SMA Negeri 1 Ubud ya. Selamat pagi juga untuk guru-guru yang ikut bergabung di acara Safari Jasa Masuk Sekolah. Di sini saya mau memperkenalkan diri. Panggil aja Kakak Dewi ya. Nggak tua-tua banget kan ya. Sebelumnya Kak Dewi mau menyampaikan sedikit ya mengenai program Jaksa Masuk Sekolah, biar adik-adik juga semua tahu ya. Program Jaksa Masuk Sekolah adalah kegiatan penerangan hukum di seksi penerangan hukum bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Bali, Kejaksaan ya, Kejaksaan RI, yang bertujuan sederhananya ini bertujuan mengedukasi ya, mengedukasi adik-adik biar adik-adik juga tahu jasa masuk sekolah ini bertujuan untuk memberikan pelayanan publik ya kepada semua siswa SMA ini, dan jasa masuk sekolah juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para siswa di bidang hukum tentunya, dan juga bisa memberikan informasi secara cepat dalam penegakan hukum. Selain itu juga jaksa masuk sekolah juga bertujuan membantu, maksudnya bertujuan memberikan sebagai sarana preventif atau pencegahan dalam penegakan hukum, sehingga adik-adik juga bisa mengenali hukum dan menjauhi hukuman ya. Selanjutnya Kakak Dewi mau menyampaikan kalau kegiatan jaksa masuk sekolah ini diadakan di 9 sekolah ya, di 9 kabupaten. Terus sebelum lanjut ke materi, ini Kakak Dewi mau menyampaikan bahwa jaksa masuk sekolah ini kita bekerja sama dengan Bank BNI, terus dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali dan Kejaksaan Tinggi Bali. Sebelum lanjut ke materi, Kakak Dewi mau menyampaikan sedikit ya. Di sini biar lebih semangat nih adik-adik ya. Kita itu ada hadiah ya untuk adik-adik yang nanti aktif bertanya dan yang mengikuti ini dari awal sampai selesai. Kita ada
3 buah tabungan ya. 3 buah tabungan dari Bank BNI, terus 5 souvenir juga dari Bank BNI dan 3 souvenir juga dari Kejaksaan Tinggi Bali. Sebelum kita lanjut ke materi, kita saksikan dulu ya video grafis tentang kejaksaan. Silakan. Tahukah Anda bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum? Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 1. Ini berarti setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum, sekaligus memiliki kewajiban untuk menghargai dan mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi di negara kita memberikan gambaran bahwa supremasi hukum belum dicapai. Untuk itu, setiap warga negara Indonesia harus melek hukum. Dengan mengenal hukum, kita tahu apa saja hak dan kewajiban kita dalam hukum, sehingga kita bisa menghindari terjadinya pelanggaran hukum. Bagaimana jalannya proses hukum di Indonesia? Bicara proses hukum, kita akan berpikir tentang persidangan. Dalam persidangan kasus pidana, ada 5 pihak, yaitu hakim, jaksa, pengacara, terdakwa, serta saksi-saksi. Masing-masing memiliki peran berbeda. Fokus kita kali ini adalah jaksa, atau sering juga disebut sebagai penuntut umum. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Dengan demikian, dalam proses persidangan, jaksa mewakili kita sebagai warga negara untuk memperoleh kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, pelaksanaan putusan hakim, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai penuntut umum, jaksa wajib menyiapkan tuntutan sesuai fakta dan peraturan yang berlaku, sehingga menjadi dasar pertimbangan yang kuat bagi hakim untuk memutus. Sebagai contoh, dalam sebuah kasus pencurian, korban melapor pada polisi. Polisi akan memeriksa laporan tersebut dan menyerahkan berkas pemeriksaan kepada jaksa. Selanjutnya, jaksa harus memeriksa berkas dari kepolisian sebagai bahan penuntutan. Apabila berkas yang diterima tidak lengkap, maka jaksa mengembalikan kepada polisi untuk dilengkapi. Setelah lengkap, jaksa dapat melakukan penuntutan di persidangan. Proses hukum ini dijalankan untuk memastikan kasus yang disidangkan benar-benar telah melalui proses hukum yang layak sesuai undang-undang. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum juga dituntut untuk berperan dalam menegakkan supremasi hukum dengan memberikan perlindungan kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kejaksaan Republik Indonesia juga harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan apapun. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kejaksaan membutuhkan dukungan kita semua. Dukungan seperti apa? Mengenali hukum untuk menghindarkan hukuman adalah salah satu dukungan yang bisa kita berikan sebagai bentuk pencegahan kejahatan. Ayo, kenali hukum, jauhkan hukuman. Demikian ya video grafis kejaksaan. Selanjutnya, sebelum kita lanjut ke materi, kakak kenalkan dulu ya narasumber kita hari ini, Kakak Luga, dan sebelahnya ada Kakak Ros dari BNI ya. Selanjutnya kita lanjut ke materi ya untuk
jasa masuk sekolah. Silakan Pak Lugah. Baik, terima kasih Kak Dewi. Selamat pagi teman-teman. Ya, ketemunya secara virtual dulu ya. Selamat pagi teman-teman kita di SMA 1 Ubud ya. Ubud terkenal sebagai salah satu kota seni, dan saya sangat senang, tim sangat senang kita bisa menyapa teman-teman di SMA 1 Ubud. Teman-teman merupakan perwakilan untuk Kabupaten Gianyar. Seperti yang disampaikan oleh Kakak Dewi, kita melaksanakan safari jasa masuk sekolah di 9 kabupaten kota. Minggu lalu kita sudah ke Denpasar, sudah ke Badung, sudah ke Tabanan, dan hari ini kita Gianyar, dan SMA 1 Ubud terpilih dari Dinas Pendidikan sebagai SMA yang dikunjungi kegiatan safari jasa masuk sekolah. Nah, di sebelah sisi kiri saya ada Kakak Ros. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Dewi, ini terselenggara juga berkat kerjasama dengan Bank BNI yang peduli akan pendidikan dari anak-anak terutama di Bali ini, mensupport kegiatan jasa masuk sekolah, kemudian akan memberikan 3 hadiah tabungan Taplus anak atau Taplus anak. Jadi nanti akan diberikan kepada yang bisa menjawab pertanyaan. Nanti ada 2 pertanyaan dari kita, 1 pertanyaan dari BNI. Lalu ada 8 merchandise yang akan kami bagikan juga kepada 5 yang akan menjawab pertanyaan dari kita dan 3 yang akan mengajukan pertanyaan. Jadi ini terselenggara juga dengan kerjasama dari dinas. Di sini ada teman-teman kakak-kakak di sini yang mengurus semuanya sehingga terselenggara kegiatan ini. Adik-adik, hari ini kakak membawa isu atau persoalan yang sebenarnya sangat ramah di antara adik-adik. Apabila tidak disadari atau tidak dikenalkan seperti apa sebenarnya ketentuan itu, maka jangan sampai nantinya kita akan terjebak oleh masalah hukum. Dan jaksa masuk sekolah hari ini akan diberikan judul kegiatan yaitu kekerasan di media sosial. Bisa dibantu Kak? Nah, ini ya, kekerasan di media sosial. Ini biodata kakak. Jadi kakak lahir dari Bengkulu di Pulau Sumatera, ya, kemudian melaksanakan sekolah dari SD, SMP, SMA. Kakak merupakan lulusan dari Tabanan, Bali, ya, kemudian kuliah di Jogja, masuk penerimaan kejaksaan ditempatkan di Jogja, kemudian ke Tabanan, ke Denpasar, ke Merauke, Papua, ya, lalu kemudian ke Nusa Penida, dan sejak tahun 2019 ada di Kejaksaan Tinggi Bali. Saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Bali. Ya, nah itu sedikit juga tentang kakak. Ya, nah kita mulai di slide pertama. Kakak punya gambar yang kemudian saya coba ketawakan ke teman-teman, dan yakin bahwa teman-teman tahu semua gambar apa ini. Ini adalah gambar roti kongguan. Yang tergambar di situ adalah seorang anak, 2 orang anak dan seorang ibu yang kemudian terlihat begitu ramahnya mereka melakukan kegiatan sarapan, dan seperti ini yang pasti harus roti kongguan. Jadi kita lihat di situ bagaimana keakraban yang terjadi. Ya, di sebelah kiri kakak kasih sedikit sejarah. Roti kongguan itu sudah ada sebelum tahun 1950. Itu dikembangkan oleh imigran asal Fujian Tiongkok, ya, kerja di pabrik biskuit, dan motivasinya saat itu adalah dikarenakan kedua orang tuanya mengalami sakit. Dia mengalami perkembangan. Nah, di paragraf kedua kakak menuliskan lagi telepon genggam itu baru ada pada tahun 1973 yang ditemukan oleh seorang karyawan
Motorola yang disebut dengan Martin Cooper. Kenapa ini penting kakak sampaikan? Karena nanti di gambar berikutnya kita akan tunjukkan bagaimana jadinya lambang roti Kongguan ini. Nah, ya, adik-adik bisa lihat saat ini, ya, roti Kongguan sudah disusupi oleh kemajuan teknologi lambangnya. Tadi adik-adik bisa lihat di lambang roti Kongguan dari sejak tahun 1947, yang dipegang oleh mereka adalah rotinya. Ya, rotinya, jadi terlihat di antara mereka adalah ada bercengkrama yang baik di antara anak dua dan ibunya satu. Tapi sejak diperkenalkan, sejak adanya handphone, roti Kongguan ini berubah mengalami. Yang dipegang bukan lagi roti, tetapi handphone di saat di meja makan, dan mereka menunjukkan wajah mereka tersenyum. Namun saya meragukan apakah senyum mereka itu dikarenakan aktivitas komunikasi di antara mereka atau karena aktivitas handphone mereka sendiri. Nah, ini ingin kakak gambarkan bahwa sudah seperti ini, sejauh ini kemudian perkembangan teknologi yang terjadi, dan kakak yakin dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan adik-adik, ini pasti pernah terjadi. Di meja makan, ketika makan bersama dengan semua keluarga, adik-adik itu, kita, bahkan saya, itu tanpa kita sadari, tetap memegang handphone kita, tangan kanannya dipakai untuk memakan, tapi tangan kirinya bermain dengan handphonenya, dan serasa bahwa kita harus dekat dengan handphone kita. Nah, itu yang terjadi saat ini. Ini kakak yang gambarkan bahwa sejauh ini sudah kemajuan teknologi itu terjadi di antara kita. Ya. Nah, boleh di slide-nya lagi. Nah, seperti apa sih sebenarnya perkembangannya teknologi kemajuan, terutama di bidang internet, terutama di bidang ini sebenarnya di dunia ini. Tadi sudah digambarkan bahwa di sekeliling kita saja, di diri kita, bahwa kita tuh tidak bisa jauh dari handphone. Aktivitas makan yang biasanya kita itu di awal dulu adalah sebuah hal tabu, ketika kita memegang aktivitas lain ternyata hal yang sekarang biasa. Dan saat ini di seluruh dunia itu 4,5 miliar orang dari semua jumlah populasi manusia di dunia itu sudah menggunakan internet. Itu kurang lebih 60%. Lalu khusus di Indonesia, di sisi kanan, saya ingin gambarkan bahwa sampai akhir Januari 2020, angkanya pun di kita itu mengalami peningkatan terus. Sudah 175,4 juta orang di Indonesia, ini yang kemudian sudah menggunakan internet, layanan internet ini. Jadi mengalami peningkatan kurang lebih sekitar 17%. Jadi semakin tahun Indonesia semakin ini. Nah, persoalannya adalah ketika kita akrab dengan dunia di internet ini, apakah kemudian kita mampu bijak di dunia internet ini? Nah, ini kita gambarkan, saya coba gambarkan melalui visualisasi bayi khusus di Indonesia. Indonesia masih termasuk yang belum sukses ketika menghadapi kemajuan teknologi. Saya gambarkan dengan seorang bayi yang bengong melihat apa yang ada di depannya di internetnya, dan ini pasti kita terpukau dulu, habis itu kita nggak mengetahui sebenarnya apa bahayanya di belakang. Nah, di dalam internet tersebut yang membuat akhirnya mengalami peningkatan ketika ada media sosial yang kemudian dikembangkan, ya, yang akhirnya membawa kita ke dalam dunia internet. Ketika kita membeli handphone, ketika kita sudah disajikan media sosial apa yang ada di handphone yang menjadi bagian dari handphone tersebut. Dan berdasarkan polling yang kakak himpun, ada 7 media sosial terpopuler di Indonesia. Yang pertama adalah YouTube, yang kedua WhatsApp, yang ketiga Facebook, yang keempat Instagram, yang kelima TikTok, yang keenam Line, yang ketujuh Twitter. Itu 7 besar, ya, 7 besar ya. Saya yakin mungkin ada punya semuanya 7, bahkan lebih. Ada lagi Facebook Messenger, ada apalagi ya, ada bed. Jadi banyak ada di antara adik-adik yang punya lebih dari ini semua, ya. Nah, bagaimana mengaksesnya itu? Nah, tadi udah Kak bilang, ketika adik membeli handphone, maka adik akan ditawarkan mau kartunya atau paket. Nah, membeli pulsa pun seperti itu. Akhirnya telepon seluler merupakan
persentase yang lebih tinggi, 85% pengguna handphone itu menggunakan internet, jadi hanya 15%. Ya, 15% ini mungkin orang-orang tua kita yang sudah ini hanya membutuhkan telepon saja, tidak membutuhkan ini. Nah, tapi 86% pengguna handphone itu menggunakan internet. Ada melalui laptop, ada melalui PC, dan ada melalui tablet. Dan 5 besar juga yang diakses melalui internet, yang seperti saya bilang tadi adalah media sosial, itu paling utama ketika buka, ya. Lalu pesan instan, media sosial ini bisa berupa ketika bangun pagi pun kita sudah akrab dengan media sosial itu, ya, dengan WhatsApp, dengan ini itu pertama kita lihat. Kalau dulu pertama kita bangun cuci muka. Nah, kalau sekarang kita bangun, kita lihat dulu WhatsApp-nya. Nah, ya kan ada terjadi perubahan. Lalu pesan instan, baca berita, cari data, dan paling terakhir adalah streaming video. Nah, tadi sudah diantara kakak bahwa terjadi akhirnya perubahan paradigma, perubahan pola kehidupan di masyarakat. Yang paling gampang itu adalah 3 hal ini. Kalau dulu sekolah itu kita harus masuk sekolah, kita harus baris, kita harus kerjakan PR, kita harus dengarkan guru ketika mengajar di depan, dan ketika kita disuruh menulis di papan kita harus maju ke depan. Namun dengan kemajuan teknologi ini semuanya berbasis elektronik, ya. Hal yang seperti saat ini kita lakukan adalah bukti nyata bahwa terjadi perubahan pada saat pola kehidupan masyarakat. Adik-adik tidak perlu lagi ketika diminta oleh gurunya maju ke depan ke papan, karena papan tidak ada di basis elektronik ini. Ya, mengirimkan tugasnya melalui email, ya, melalui foto aktivitasnya. Nah, kemudian berjumpa langsung. Kalau dulu kita harus berjumpa langsung, ingin kenal atau ingin ketemu kawan yang sudah lama gak ketemu, kita harus berjumpa langsung. Tetapi dengan adanya kemajuan dari teknologi, kemajuan di media sosial internet ini, soalnya seperti ini, kakak dan kakak Dewi akhirnya bisa bertemu dengan adik-adik di SMA 1 Ubud, tetap berkenalan kita, tetapi walaupun tidak berjabat tangan, tapi pertemuan ini sudah seperti perkenalan. Lalu ada layanan-layanan kemudian yang bisa membuat kita tuh menjadi berjumpa, itu ada Skype, Line, ada WhatsApp juga. Lalu pasar, ya, kamu masih ingat bahwa pada saat dulu pelajaran di sosiologi, ya, pelajaran sosiologi atau ekonomi, ya, selalu mengartikan pengertian pasar, yaitu sebagai tempat bertemu antara penjual dan pembeli, menyepakati tentang suatu barang, di mana di situ ada metode pembayarannya. Nah, itu pasarnya, pertemuan. Nah, tetapi dengan adanya kemajuan teknologi ini ternyata tidak perlu bertemu, tidak perlu mengenal siapa pembelinya, siapa penjualnya. Kita dengan menggunakan layanan-layanan online, kita bisa beli apapun. Ada Shopee, ada Bukalapak, ada Lazada, ada Google, banyak lagi, ya. Jadi kita tidak perlu kemudian kita bertemu langsung dengan si penjualnya, tetapi kita kira bisa, ya. Jadi pengertian pasar itu saat ini mengalami perubahan. Nah, inilah kemudian keuntungan besar dari internet ini, ya. Harus dipahami bahwa prinsip-prinsip yang utama kekuatan internet adalah bagaimana yang kemudian kita tanpa bertemu dengan si penjual, kita bisa kemudian mentransaksi dengan barang yang dimilikinya, mendekatkan yang jauh, ya. Nah, bagaimana kita nggak bertemu, tetapi akhirnya kita bisa melepas rindu kita. Nah, ini contohnya saya gambarkan di sini bagaimana mungkin sepasang kekasih yang berbeda dari suku rasnya, ya, bagaimana mereka ketemu akhirnya melalui layanan-layanan video online. Kemudian ada orang tua dan anaknya, ya. Kemudian yang paling bawah adalah bagaimana dalam satu waktu kita bisa berkomunikasi seperti ini bersama-sama. Seperti saat ini, kita kurang lebih dengan 52 adik-adik siswa SMA 1 Ubud bertemu dengan kakak Luga, kakak Dewi, dan kakak Ros, ya. Dalam satu layar kita ketemu semua. Inilah kekuatan internet. Bagaimana yang jauh itu dekat. Lalu ada kelemahan internet, ya. Nah, ini dia. Tadi mendekatkan yang jauh, ternyata kelemahannya juga menjauhkan yang dekat. Tadi di awal sudah tergambar bahwa keluarga ini awalnya
sarapan sambil memegang roti masing-masing. Tapi saat ini, bagaimana dalam suatu area, satu meja, mereka akhirnya memegang handphone dan akhirnya terasa jauh semua. Tergambar juga di atas, yaitu bagaimana ada 3 orang sahabat yang kemudian mereka duduk bersamaan, mereka duduk berdekatan, tetapi yang tergambar adalah mereka sibuk dengan aktivitas mereka sendiri. Jadi itu bisa dikatakan bahwa di antara mereka kemudian masing-masing merasakan hal yang jauh, ya. Jadi awalnya itu mereka di antara mereka memang dekat dari sisi posisinya, tapi kemudian jauh. Yang paling nyata di bawah, yang paling tergambar di bawah, bahwa akhirnya walaupun bersama-sama dekat, tapi masing-masing tanpa tidak menyadari apa yang terjadi di antara mereka sendiri. Ya, seorang anak sibuk dengan tabletnya, ibu juga, anak juga, bapak juga, dan kemudian mereka tidak menyadari bahwa mereka memiliki binatang peliharaan kesayangannya yang kemudian bermain tag. Jadi ini gambarnya bahwa ini anjing ini bermain tag. Jadi mereka akhirnya nggak menyadari bahwa apa yang terjadi di sekelilingnya, ya kan? Nah, pada prinsipnya, dia harus paham ini. Dunia internet itu gampang dipahami apabila di dunia nyata itu baik, maka di dunia maya akan baik. Apabila di dunia nyata itu melakukan hal yang buruk, maka di dunia maya pun yang hal buruk juga akan ramah dilakukannya. Prinsipnya, dunia nyata berbanding lurus dengan dunia maya. Ya, contoh, apabila dari dunia nyata itu suka menggunakan hal waktu dengan menggunakan kreativitas, contoh adik-adik misalkan melukis menggunakan kanvas, atau kemudian dalam keseharian adik-adik itu hal-hal lain suka menolong orang, suka membantu orang. Kemudian ketika dihadapkan dengan dunia internet, adik-adik akan kreatif. Adik-adik akan menggunakan media-media sosial yang ada itu kemudian untuk meningkatkan kreativitas menggambar di internet, kemudian mencoba mencari masyarakat yang membutuhkan bantuan karena digunakan dengan baik. Prinsipnya apabila dunia nyata itu baik, maka dunia maya juga pasti atau sebagian besar akan berpotensi baik. Namun apabila dunia nyata itu melakukan hal yang tidak baik, yang jelek, ya, maka di dunia maya juga akan dilarang. Contoh, misalkan suka menghakimi orang, memanfaatkan tenaga fisik yang ada padanya untuk kemudian melakukan intimidasi terhadap orang lain. Maka ketika di dunia maya, dia akan terbiasa melakukan hal seperti itu. Karena merasa super power, kemudian dihadapkan dengan dunia internet, kemudian akan melakukan cyberbullying yang nanti akan kita jelaskan. Contoh misalkan di dunia nyata itu suka mengumpat, suka melakukan hal-hal yang kemudian fitnah, ya, suka berbohong. Nah, di dunia maya yang dihadapkan dengan sedemikian banyaknya orang dan tidak perlu bertemu langsung untuk menyebarkan sebuah berita, maka yang bersangkutan itu akan ramah untuk melakukan penyebaran hoax. Prinsipnya sekali lagi, dunia nyata berbanding lurus dengan dunia maya. Nah, ini saya yakin di rumus ada yang pelajari, baik di IPA maupun di IPS ini belum ada. Tetapi inilah hasil penelitian yang melihat bahwa rata-rata mereka yang di dunia nyata itu mampu menunjukkan sikap baik dan integritas, maka di dunia maya pun akan seperti itu. Nah, tadi sudah disinggung tentang cyberbullying. Selain cyberbullying, itu ada lagi 4 bahaya-bahaya yang tersembunyi di internet. Ya, cyberbullying tadi yang paling besar saya buat, karena nanti akan kita jelasin. Ada cyber fraud. Cyber fraud itu adalah penipuan. Ini paling gampang juga termasuk di dalamnya adalah hoax, ya. Kemudian penipuan-penipuan yang bersifat investasi, mendorong orang untuk kemudian meminjam, menginvestasikan dananya, kemudian juga kalau minta pulsa, ya kan. Kemudian ini cyber fraud. Ada pornografi, aktivitas yang bahaya, yang kemudian itu ada bahaya tersembunyi. Ada cyber gambling. Cyber gambling ini perjudian, ya, perjudian. Jadi terjadi perubahan pola
juga mungkin karena takut dijuk ya sama kepolisian, daripada nanti main tajen, main apa, akhirnya disediakan di Trade nih ada tajen online, kemudian ada permainan kartu. Ada satu stalking ini pada prinsip adalah mengintai, memata-matai, mengikuti, tetapi output akhirnya adalah melakukan penculikan. Ya, kalau hanya mata-matanya tidak menjadi ini, tapi ketika nanti pada ujungnya dia akan melakukan penculikan. Nah, kita lanjut ke cyber bullying. Nah, saya gambarkan biar ada paham. Inilah gambaran seorang korban cyberbullying. Ketika gambar ini saya jadikan, saya ingin menunjukkan ke adik-adik bahwa ada seorang remaja tanggung yang kemudian ketika dia dihadapkan dengan monitor yang di depannya, dia menangis, mengeluarkan air mata banyak, lalu di sekeliling dia itu tergambar kata-kata yang disampaikan kepadanya bahwa kata-kata yang buruk, kata-kata yang tidak membangun, yang kemudian membuat dia sedih. Seperti inilah gambaran korban cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Nah, ini saya gambarkan melalui seseorang yang menutup wajahnya pada di depan monitor karena dia tidak kuat melihat tuduhan yang disampaikan kepadanya. Ya, intimidasi. Cyberbullying adalah bentuk kekerasan yang dialami anak dan dilakukan anak melalui dunia maya atau internet. Ya, bentuk kekerasan. Kekerasan seperti apa? Fisik kah? Ternyata kekerasan yang masuk cyberbullying adalah intimidasi. Yaitu kejadian seorang anak remaja diejek, dihina, intimidasi, dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet. Persoalan benar tidaknya yang diintimidasikan ke yang bersangkutan itu nomor 2, tetapi ketika dia dipermalukan, dihina, diejek, itu sudah masuk dalam cyberbullying. Kalau itu ternyata dia itu menyebarkan intimidasi dalam hal yang tidak benar, itu malah bertambah lagi menjadi bukan hanya cyberbullying, tetapi juga termasuk menyebarkan hoax. Ya, nah persoalannya adalah kadang-kadang kita salah menyebut istilah. Jadi cyberbullying itu intinya bullying itu adalah ketika korban maupun pelaku adalah anak. Ya. Lalu apabila salah satunya pelaku atau korban bukan anak, maka disebut cyber harassment. Ya. Nah, jadi kadang-kadang kita udah sama-sama tua nih, udah sama-sama udah bercucu, saling enak, wah saya dibully. Nah, padahal sebenarnya bullying itu hanya untuk kata-kata yang apabila pelaku dan korbannya adalah anak. Ya. Nah, seperti apa metodenya? Ya, nih melalui pesan ancaman. Ya, kalau misalkan ini saya akan sebarkan video kamu ganti baju. Nah, padahal dia nggak punya, ya kan? Takut nih pesan ancaman. Kalau kamu nggak bagi PR-mu, maka saya akan sebarkan kamu pernah ada videomu sedang merokok. Nah, misalnya gitu kan? Nah, itu contoh yang kemudian dia merasa tertekan, ya. Lalu juga foto yang mempermalukan korban, ada foto-foto yang kemudian itu dimiliki oleh pelaku yang dirasa oleh korban itu seharusnya tidak perlu difoto karena itu hal memalukan. Misalkan ketahuan pernah buang sampah sembarangan, nah karena merasa malu, nah dia diancam nih atau diunggahkan foto yang ingin menjatuhkan dia. Kemudian ada membuat situs web untuk membuat fitnah, memalu korban, ya, ngejek-ngejek itu di sosial media, melalui Facebook, melalui sosial media lainnya. Lalu kemudian menggunakan akses media sosial orang lain untuk hal yang mengancam korban. Jadi dia bukan menggunakan akunnya dia untuk mengancam orang lain, tetapi menggunakan akun. Nah, ini bisa rentan terjadi ketika teman-teman itu tidak berhati-hati dalam menggunakan sosial medianya. Contoh, ketika memiliki akses terhadap akun sosial media dan dibuka di layanan umum, di layanan publik, adik-adik lupa melakukan logout. Ya, ketika numpang di komputer teman, komputernya kantor, sekolah, komputernya perpustakaan,
ya menggunakan jaringan publik, kemudian lupa melakukan logout, sehingga teman-teman itu rentan itu digunakan akunnya, ya. Jadi contoh, kemudian banyak ada layanan publik yang di bandara, di ini. Nah, kakak bersaran bahwa kalau untuk yang bersifat private, kecuali membaca berita, kemudian membuka streaming video, silakan menggunakan Shopee. Tapi kemudian ketika ingin menggunakan layanan perbankan, m-banking, membuka si akun-akun yang bersifat private, lebih baik menggunakan jaringan sendiri, ya. Buat beli modem sendiri untuk private sendiri, ya. Kemudian menggunakan layanan handphone sendiri, ya tentunya. Nah, itu lebih baik menggunakan. Apalagi ketika menggunakan m-banking, data-data yang bersifat password apa-apa, ya sangat rentan ketika dibuka di layanan publik. Itu seperti adik-adik sudah membuka data ke dunia umum, membuka jendela. Tinggal sekarang orang yang di sana jahat atau enggak. Sekali lagi, saya sampaikan, jangan lupa logout, bijak menggunakan, jangan heboh ketika tahu, oh ini ada gratisan wifi, ya akhirnya lantas dibuka semuanya. Nah, nggak tahu kalau sudah diambil pulsanya, ya nggak tahu kalau kemudian akses terhadap m-banking atau kartu kreditnya diambil data-datanya. Kadang-kadang kan kita begitu, oh ada wifi nggak? Yang pertama kita tanya ketika kita di tempat makan, data wifi-nya apa? Nah, ya kan? Nah, jadi sekarang berhati-hati. Lalu motivasi pelaku ini yaitu pertama adalah karena ingin marah dan ingin membalas dendam. Jadi dia marah dengan korban ini, dengan korban. Tapi dia tidak berani tampil di depan umum, ya. Dan dia punya keinginan untuk semua dunia tahu. Akhirnya dia sebarkan cyberbullying dengan harapan dia mendapatkan balasan yang lebih besar, diketahui oleh orang. Kemudian karena frustasi, ya ada juga karena frustasi tidak tahu cara gimana membalasnya, ya karena sering di dunia nyata sering dibully, akhirnya melakukan pembalasan dengan melakukan cyberbullying. Ada juga karena ingin cari perhatian, ya yang bersangkutan itu terkenal pintar menggunakan internet, menggunakan komputer, kemudian dia berusaha ingin mencari perhatian bahwa supaya teman-teman terpukau, padahal sebenarnya dilakukannya sedang melakukan cyberbullying. Yang paling menyedihkan adalah ketika adik-adik melakukan cyberbullying hanya karena melakukan hiburan, pengisi waktu luang. Ya sekarang berkembang tuh adik-adik, ya. Berapa hari ini ada 2 orang remaja, 2 orang pemuda yang membuat video YouTube, ya, yang seperti memberikan kurban, tapi isinya adalah sampah. Nah, kalau dilihat dari motivasinya sebenarnya murni hiburan, mengisi waktu luangnya. Nah, tetapi ketika ini di dunia publik, di dunia umum yang dilihat oleh banyak orang, akan banyak orang merasakan tidak nyaman, tidak senang ada video tersebut, ya. Ya, sampai kita lihat ada tuh dari Majelis Ulama Indonesia menyesalkan karena apa? Ternyata untuk kurban seperti ini dipakai hiburan-hiburan seperti itu. Nah, makanya berhati-hatilah, berhati-hati. Waktu itu ada yang video YouTuber yang beri bantuan sembako, ternyata isinya sampah. Nah, itu kan sebenarnya dia ingin mencari hiburan, lebih banyak YouTubernya, lebih banyak yang subscribe dia, like dia, tapi sebenarnya banyak orang dirugikan. Nah, ini contoh bukti motivasi dari si pelakunya yang mengisi luar. Nah, dampaknya apa sih bagi orang-orang korban ini? Yang pertama dampak nyata bisa dicek oleh adik, tidak jarang akhirnya membuat korban itu frustasi, merasa malu, minder, karena tidak punya ruang untuk mengklarifikasi tentang kebenaran cyberbullying tersebut, kebenaran info yang disampaikan. Tapi kemudian dia akhirnya terpenjara, tidak berani ketemu orang, karena orang sudah lebih dulu makin banyak yang menghakimi dia. Oh si ini tuh seperti ini, siapa bilang? Di Facebook banyak diomongin orang. Nah itu, dia tidak punya ruang untuk kemudian membalas atau mengklarifikasi, frustasi. Yang tentunya dia akan membuat merasa rendah diri, ya. Rendah diri ini kemudian nanti akhirnya menjadi minder, banyak hal gangguan lain dalam hidupnya.
Yang paling berbahaya adalah ketika frustasi ini mendorong dia untuk melakukan kejahatan. Seperti tidak terima, akhirnya keluar, mengumpulkan, ajak berantem. Nah, ini bahaya. Yang paling menyedihkan lagi adalah ketika frustasi ini akhirnya membuat dia ingin menyakiti diri sendiri. Contoh, bunuh diri. Bisa dicek di internet, akibat cyberbullying tidak jarang yang akhirnya berujung pada bunuh diri. Ya, kayak. Nah, tadi kakak sudah sampaikan bahwa salah satu bentuk yang bisa berulang adalah berita yang tidak benar. Ini sering sudah ramah di antara kita semua kata-kata hoax, ya. Tapi terkadang kita tidak mengerti. Sedikit-sedikit baru bilang hari Jumat libur, padahal nggak libur. Oh hoax tuh, ya. Jadi sebenarnya hoax itu apa? Kakak ambil dari pengertian itu, hoax adalah sebuah kepalsuan. Ya, kepalsuan berarti itu sesuatu yang tidak benar, ya palsu, tidak asli, tidak benar. Tapi dia sengaja dibuat untuk menyamakannya sebagai kebenaran. Jadi paling gampang ada suatu bentukan informasi yang tidak benar, ya disebarkan, tapi dia diupayakan agar informasi ini dianggap sebagai sebuah kebenaran, didorong. Jadi kalau menyampaikan aja hari Jumat libur, itu aja. Tidak ada sebuah gerakan untuk menyatakan bahwa Jumat itu libur, itu belum hoax. Jadi hoax itu harus kemudian didukung oleh banyaknya orang mendorong untuk mengatakan bahwa Jumat itu libur. Contoh di kanan saya sampaikan, nih, seluruh warga DKI itu jangan keluar rumah, ya. Ketika ini disampaikan melalui ini nih, melalui informasi di media sosial. Jadi banyak di media sosial itu kemudian memberitakan hal yang sama, dia ingin mengupayakan bahwa informasi ini adalah informasi kebenaran, ya itulah hoax. Dan hoax itu tipe-tipenya ada seperti 5 ini, berita bohong yang disengaja, berita yang menghasut, berita yang tidak akurat, berita ramalan, berita yang menyudutkan. Berita menyudutkan inilah seperti yang tadi saya sampaikan adalah salah satu bentuk dari cyberbullying, ya. Nah, bagaimana cara mendeteksi hoax tersebut? Prinsip utamanya jadi perhatikan bahwa saring dulu baru sharing, ya saring dulu baru sharing. Jadi ketika menerima informasi apapun itu disaring terlebih dahulu, kemudian ketika merasakan bahwa itu sesuai yang benar dan memang kita perlu untuk men-share-nya, silakan. Jangan latah ketika tahu seperti ini langsung di-share. Nah, jangan sampai kita nanti terlibat sebagai pelaku hoax lagi, ya, nyebarkan ke mana-mana. Yang paling utama itu adalah bagaimana adik-adik bisa menyikapi informasi. Kakak paling sering itu menyampaikan bahwa kalau dirasa bukan urusannya, jangan diurusin. Ya, urusan di Jakarta seperti apa, biar Jakarta. Ketika adik menerima informasi di Facebooknya, oh Jakarta akan demo besar-besaran. Gini. Kita ini masih bersyukur di Bali, kita aman, kita jaga Bali ini. Nggak usah kita urusin Jakarta. Ya, itu satu contoh nyata. Tidak semua informasi itu perlu kita sharingkan. Itu tadi prinsipnya di dunia nyata itu berbanding lurus dengan dunia maya. Ya, jadi apabila kemudian di antara pengguna internet ini suka menyebarkan informasi, ya cerimis, ya bigos gitu ya biangnya segala informasi, ya jadi supaya makin digosok makin sip gitu kan. Nah seperti itu. Nah ketika menerima informasi pasti cepat meneruskan. Nah ini adik-adik pada kesempatan ini saya ngajak adik-adik untuk kemudian coba merubah mindsetnya. Tidak semua informasi itu berkaitan dengan kita perlu kita sharingkan, ya apalagi informasi itu belum disaring terlebih dahulu. Gimana cara menyaringnya? Tolong compare, tolong perbandingkan dengan sarana lain. Ketika mengumumkan bahwa Bank BNI disampaikan akan tutup bank Jumat ini, buka lagi 2 tahun lagi. Nah, coba cek di situsnya Bank BNI, coba saya compare ke sana, benar nggak?
Nah, kalau adik percaya, maka akan banyak orang datang ke bank mengambil tabungannya. Ini akan terjadi persoalan ekonomi lain lagi. Nah, ini disebar nih. Bank BNI terakhir ambil dananya cuma setelah itu sampai jumpa tahun depan. Nah, ini dipercaya akhirnya banyak orang ke Bank BNI. Nah, ini kan berbahaya. Compare lah dengan ini lain. Kemudian, apabila informasi tersebut lebih banyak memacu emosi kita. Misalkan contoh, tergambar bahwa teman-teman, ada sebuah bandan yang kemudian di situ diisikan bola golf, kan itu bola golf. Wah, kok bantannya diisi? Compare dulu, benar nggak? Jangan-jangan fotonya editan. Ketika itu membuat teman-teman ada marah, nah ini salah satu ini hoax. Jangan-jangan ini hoax. Compare lagi, compare, ya kan? Lalu bagaimana kemudian dengan narasumbernya? Coba cek, compare, cek. Misalkan penulisnya Luga, Luga ini sering dia menyampaikan artikel-artikel yang kemudian bersifat radikal. Dia sering ingin menggulingkan pemerintahan. Nah, ini rentan ketika ada yang percayai informasi dari ini. Terus ada kemudian fact checking juga, ya, factcheck.org, terus ada snopes.com bisa digunakan sebagai untuk mengcompare. Jadi seleksi informasi sebelum dibagi juga. Nah, bagaimana hukum di Indonesia mengatur itu? Nah, ada undang-undang kita tentang undang-undang IT, dan terhadap semua perbuatannya diancam pidana dengan yang sama, yaitu maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar. Kesusilaan, ya, kesusilaan ini contohnya misalkan menyebarkan foto-foto yang melanggar kesusilaan, bono, melakukan perjudian, melakukan penghinaan, pemerasan, kemudian menyampaikan hoax, menyampaikan berita-berita yang menyinggung sara, suku, agama, ras, kemudian ancaman kekerasan, intimidasi seperti ini. Nah, ancamannya adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Nah, sedemikian singkat atau panjang yang bisa kakak sampaikan pada kesempatan ini, namun pada intinya kakak ingin menyampaikan berhati-hatilah kita berhadapan dengan dunia maya, berhati-hatilah kita memanfaatkan teknologi, karena di situ ada bahaya-bahaya yang kemudian bisa menjebak kita sendiri. Hati-hati terhadap hoax yang terjadi, kemudian kalau teman-teman itu kemudian selama ini menganggap sepele, menyampaikan hal-hal yang bersifat mengintimidasi orang lain, stop. Karena itu pada akhirnya bisa membahayakan korban. Jangan sampai karena perasaan tertekannya, karena keisengan kita bercanda, kemudian dia tertekan sampai akhirnya melakukan hal yang tidak duga. Hanya karena candaan kita, akhirnya dia bunuh diri. Nah, coba, itu bisa terjadi. Karena ketika dia menyebarkan di dunia maya, ini tersebar semuanya. Ada kata-kata gunakan internet dengan bijak, sayangi teman, jauhkan hoax, hati-hati sosial media, kita cerdas, Bali knowing. Seperti itu yang bisa kakak sampaikan, ya adik-adik. Nah, tadi sudah disampaikan akan ada 3 hadiah tabungan dan 5 merchandise dari BNI, 3 merchandise dari Kejati Bali. Ya, tapi sebelum kami menyapa adik-adik, kami akan serahkan terlebih dahulu kesempatan kepada dari Bank BNI untuk dapat bisa menyampaikan, menjelaskan seperti apa A+ ini dan apa produk-produk yang bisa disajikan kepada adik-adik BNI. Ya, nantinya kakak dari BNI ini akan membagi juga 1 hadiah tabungan BNI. Itu yang bisa, nanti kita ketemu lagi habis dari ini, ya. Saya akan menyapa masing-masing dari adik. Silakan mungkin dari Bank BNI mungkin. Baik, selamat siang adik-adik semuanya. Halo, selamat siang. Tadi udah dijelaskan sama kakak-kakak jaksa yang ganteng dan kakak yang cantik ya. Kita lanjutkan dengan saya dengan Kak Ima akan menjelaskan sedikit mengenai produk BNI.
BNI, tapi sebelumnya kita lihat videonya dulu ya, nanti disimak yang baik ya adik-adik ya. Nanti kakak akan ngasih pertanyaan dan ada hadiahnya juga. Baik, disimak dulu videonya. Yang kedua teman gue punya game, namanya Game Milih. Ini di coaching regular, anaknya nggak ribet, semua harus mobile. Nah, kalau ini sibuk cuma konten, selalu pengen eksis. Kita kocak banget, boleh dari nongkrong sampai makan tarungan. Niko, ini dari mobile banking, dia simple. Kalau ini dari Sony, cukup 3 menit langsung aktif. Niko selalu belanja online dari reviewnya. Ini harus ada di semua acara. Bayarnya pakai BNI. Kalau traktir makan udah jadi urusan gue. Boleh pakai dengan BNI, kartunya bisa dipakai di mana aja. Tahu kan kenapa kita kompak banget? Semua karena BNI Plus. BNI. Kayak sekarang sih padahal gue nggak sih dagang di BNI nggak banking. Fungsi untuk penganggaran BNI nggak banking bakalan dia ngadu di BNI tapi harus pun juga bisa untuk banking sekarang gampang kok nggak aja dia nggak punas mau banking BNI. Ya, disuruh saja. Wah, BNI mobile banking super komplit, bisa wujudin apapun yang menjadi ini. Iya, kayaknya perusahaan ngasih kamu 50%. Cuma kalau satu kita perhitungan. Nah, gimana transferannya? Semua urusan jadi simpan kita juga dari smartphone dulu kan nggak betul. Buka tabungan di BNI Sony cepet banget, cuma 3 menit gue udah punya rekening tabungan BNI. Gampang banget buka rekening di BNI Sony. Yuk buka sekarang, gak pakai ribet. Gue juga rekening dari Sony. Gila, cepet banget. Temen gue masih nyantri beli kopi. Rekening BNI gue udah jadi. Bukan rekening di BNI Sony, kartu langsung jadi. Bisa gue pakai buat belanja. Kece banget bro. Nah, baik adik-adik sudah disimak ya untuk videonya. Nah, Kak Ima sekarang jelaskan sedikit mengenai produk yang kiranya nanti sesuai sama adik-adik ya. Ada BNI Taplus Ana yang pertama, itu dengan setoran awalnya Rp100.000 adik-adik. Cukup nabung Rp100.000, adik-adik nanti sudah bisa buka rekening. Untuk syaratnya dari umur 0 sampai dengan 17 tahun. Cukup dengan akte kelahiran dan KTP orang tuanya ya, adik-adik ya. Nanti adik-adik akan mendapatkan buku tabungan dan juga ATM, di mana ATM-nya itu bisa pakai foto adik-adik sendiri. Jadi kan bagus kalau misalnya mau narik uang, ATM-nya ada fotonya adik-adik sendiri.
Nah, itu untuk BNI Taplus Anak. Yang kedua ada BNI Taplus Muda. Untuk yang BNI Taplus Muda, umurnya dari 17 tahun sampai dengan 35 tahun, itu sama. Untuk setoran awalnya Rp100.000. Nanti adik-adik juga dapat ATM. Untuk kartu ATM-nya juga bisa pakai foto adik-adik sendiri. Bagaimana? Menarik ya? Nanti kakak akan ajukan satu pertanyaan, itu akan mendapatkan hadiah berupa tabungan dari BNI. Baik, terima kasih ya Kak untuk penjelasan tentang Bank BNI ya. Jadi tadi udah jelasin seperti apa ininya. Yang jelas begini, kita banyak merchandise ya. 2 diantaranya tidak perlu mikir, cukup kami menyapa sekarang ya. Coba menyapa sekarang. Coba Kak, saya dikasih layar yang lain. Udah pindah ya? Udah. Ya, saya mau menyapa adik, wah namanya unik ini, Jasmine Isabella. Ya, yang mana Jasmine Isabella? Dek, halo, itu dimut ya? Iya, dia yang mute. Tolong suaranya, mute-nya dinonaktifkan, di-unmute. Ya. Apa kabar adik Yasmin? Baik. Baik ya. Kalau lihat namanya Jasmine Isabella Princen ya. Adik dari mana aslinya? Dari Pejeng. Dari? Pejeng. Oh, Pejeng. Ya, Pejeng ya. Ya Pejeng kalau dilogatkan bule sedikit ya Pejeng gitu kan. Ya. Nah, adik Jasmine apa kabar hari ini? Baik, sehat. Baik, sehat ya. Adik kita ketemu berkenalan melalui kemajuan teknologi ini. Hari ini sudah saya sapa, sudah ini. Gimana pembelajaran daringnya bisa diikuti dengan baik? Iya. Bisa ya? Ya tetap semangat buat adik Jasmine dan adik lainnya ketika adik-adik itu mengikuti kegiatan-kegiatan bersifat daring ini. Kemajuan teknologi disikapi dengan cara meningkatkan semakin lebih lagi. Kalau adik Jasmine kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 apa? Kelas 1 SMA MIPA 1. MIPA 1. Ya, MIPA 1 ya. Oke, adik Jasmine, satu hadiah door prize buat adik Jasmine. Nanti akan kami sampaikan melalui SMA 1 Ubud ya. Jadi satu merchandise, terima kasih buat perhatiannya. Nanti tidak menutup kemungkinan lagi kalau adik bisa menambah lagi ketika menjawab pertanyaan berupa untuk hadiah tabungan. Nah, ada satu lagi yang ingin disapa oleh Kakak Dewi. Kak Dewi, silakan. Halo adik-adik. Sekarang gantian ya, yang cowok ya. Yang ganteng katanya Kak Lura. Siapa ya? Iputu Rama. Iputu Rama. Rama Fer. Ya, saya di sini, Bu. Ya. Ya. Halo adik. Ya, halo. Mana di rumah ya? Ya. Di rumah ya? Rapi Ya, banget. di rumah aja. Sekolah. Harus ya? Pakai baju sekolah ya? Apa, Bu? Kok Bu sih? Kakak. Kakak. Oh ya. Putus.
Kenapa? Oh, putus-putus ya. Putu Rama di mana, di rumah ya? Itu pakai Ya, seragam? di rumah aja. Harus dari Ya, sekolah pakai ya? seragam. Iya, Ya, iya. Coba deh perkenalkan diri dulu biar kita tahu nama, terus kelas berapa. nama saya Ibu Rama Fernanda Prasetya. Kelas 10 MIPA 1. Kelas 10 MIPA 1. Terus Ya, gimana selama pandemi? Menyenangkan nggak belajar dari rumah? cukup menyenangkan. Cukup menyenangkan ya? Ya. Uang jajannya ya? Nggak ada ya? Ya, Nggak ya, ada? ya. Nggak pernah Ya. sekolah ya? Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi di karantina semua. Gimana Kak Di Luda? rumah aja. Di rumah aja. Selamat ya, Putu Rama mendapatkan satu merchandise dari. Ya, terima kasih. Ya, makasih. Sama-sama. Ya, jadi sudah 2 merchandise diberikan kepada Ade Jasmine dan Ade Putu tadi ya. Ade Putu tadi, ya selamat. Nanti kami akan koordinasikan melalui dinas untuk diantar ke sekolah, ya, diantar ke sekolah di SMA 1 Ubud, ya, seperti itu. Nah, untuk nyepakati, saya lempar mau satu hadiah tabungan. Satu hadiah tabungan buat adik-adik. Gimana cara menjawabnya, memulainya? Tidak usah angkat tangan. Cukup langsung ketikkan kata jaksa. Jadi kalau mau jawab, ketik dulu kata jaksa. Nanti di layar yang dipimpin oleh kakak-kakak ini akan dilihat siapa yang lebih dulu masuk. Siapa yang dulu masuk kata-katanya, nah itu yang bisa menjawab. Apabila sebelum kakak selesai menjawab sudah ada yang menulis kata jaksa, itu berarti dayo, curang. Jadi itu sudah pasti didiskualifikasi. Ya, jadi bagi siapa yang ingin menjawab ketika selesai pertanyaan, langsung ketikkan jaksa. Nanti baru akan dikasih kesempatan. Nah, ini hadiah tabungan. Satu buat adik-adik yang beruntung. Pertanyaan kakak, ya, jadi kakak lupa sendiri yang pertanyaan. Karena adiknya lihat tegang, jadi tegang. Ya, oke, ya adik-adik ya. Yang kakak ingin tanyakan, ya, coba ceritakan dari slide yang di awal-awal tadi, bagaimana gambaran terjadinya perubahan budaya di masyarakat akibat kemajuan internet. Ada 3 tadi. Ada 3 tadi. Budaya apa yang ditunjukkan dulu seperti ini, sekarang seperti ini. Dulu. Nah, Matthew Christian. Ya Matthew. Halo bro. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Lagi asli mana? Pejen juga, Pejen. Bukan? Oh, bukan. Aslinya dari Sulawesi tapi tinggal di Mas. Suaranya? Suaranya dia. Bisa dikerasin suaranya? Aslinya dari Sulawesi tapi tinggal di Mas. Dimas. Mas. Oh, Mas Ubud. Ya, Sulawesi ya. Sulawesi Utara. Ya. Iya, betul. Oh, iya. Ya, berarti ya dekat-dekat saya paling baik ya. Ya. Ya, adik, ya. Ini bisa dijawab. Tadi kakak menggambarkan 3 hal contoh perubahan budaya di masyarakat dengan adanya kemajuan internet. Ya, apa saja ketiga-tiganya itu? Baik, kalau saya disuruh untuk menjelaskan kembali, jadi sebenarnya untuk perubahan yang terjadi itu
Pengembangan teknologi itu dimulai dari penciptaan handphone, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yang dibuat oleh Martin Cooper yang merupakan karyawan Something dan merupakan produk pertamanya yaitu Motorola yang dia dibuat pada 3 April 1973. Dan menurut saya di situ adalah permulaan perkembangan teknologi di mana Bapak Jaksa telah menganalogikan sebagai gambar kongguan, di mana yang awalnya merupakan gambar di mana keluarga yang bisa menikmati waktu bersama-sama, tetapi dengan perubahannya teknologi, mereka hanya bisa menikmati kebahagiaan dari handphone yang mereka pegang. Di mana perubahan teknologi itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Di mana hal-hal yang berubah? Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan awalnya semua harus datang ke sekolah, berbaris-berbaris, seperti yang Bapak jelaskan, harus belajar dengan buku mungkin. Tetapi dengan berkembangnya teknologi, pembelajaran dilakukan dengan cara elektronik. Lalu selanjutnya, di mana dengan adanya teknologi sangat sulit untuk bisa membangun kebersamaan, di mana seperti dianalogikan seperti gambar ada keluarga yang mungkin mereka terlalu fokus dengan handphone mereka hingga mereka melupakan kebersamaan yang ada. Ya, luar biasa ya, Ade Matthew ya, begitu lengkap menggambarkan dari awal. Seperti itulah terjadi perubahan budaya di masyarakat yang menjangkau dunia pendidikan, komunikasi, pertemuan langsung, bagaimana handphone itu dalam kehidupan sosialita kita berkembang ya. Ya, jadi aspek-aspek yang dulunya menjadi hal yang tabu untuk dibagi secara umum sekarang ini itu sebuah hal yang lumrah untuk diketahui oleh banyak orang. Selamat buat Ade Matthew ya, begitu lengkap, begitu penjelasannya buat kita semua. Nah, nanti buat Ade Matthew, nanti Ade Matthew sudah punya KTP? Belum. Kalau gitu boleh dengan akte kelahirannya, akte kelahiran nanti dikirimkan ke nomor 08131 8285 303. Jadi kakak butuh informasi mengenai nama lengkap, foto akte kelahirannya, dan satu lagi nomor telepon sudah pasti berkontak, alamatnya. Nanti kakak akan teruskan ke Bank BNI, kemudian Bank BNI akan menghubungi, menyampaikan konfirmasi kepada adik nanti ya. Jadi nanti data-datanya akan masuk dulu ke kejaksaan, nanti akan sampaikan. Selamat ya, Demetri ya. Terima kasih. Jadi baru satu, masih ada 2 lagi. Tapi yang jelas, buat adik-adik yang menggunakan merchandise, kami membutuhkan informasi nama lengkap dan berikut juga kelasnya, karena nanti kami akan distribusi melalui sekolah biar sekolah kemudian jelas menyampaikannya ke masing-masing anak ini, menyampaikan informasi. Adik-adik juga bisa mengambilnya di sekolah masing-masing ya. Jadi tadi sudah 2, Dorban masih ada 6 lagi. Nah, sekarang mau bagi merchandise lagi ya, pertanyaan kakak. Bagian akan menjawab, tolong lagi ketikkan kata-kata ubud ya. Bagi yang sudah dapat merchandise, mohon maaf untuk yang merchandise tidak bisa ikut lagi, nanti nunggu yang door prize. Tapi buat adik Matthew silakan untuk mengikutinya. Nah, pertanyaan kakak, berasal dari kota Tiongkok manakah pendiri roti kongguan? Ya, di Tiongkok. Kotanya di mana? Ida Ayu Made Dewi Madu Sedani. Ayo deh. Halo Kak. Oke, ya. Dari mana si pembuat roti kongguan? Dari kota Fujian, Tiongkok. Ya, betul ya, Fujian. Jadi
betul, sip. Jadi bisa dicatat ya. Selamat. Nanti tolong dikirimkan nama lengkap dan kelasnya ke nomor yang tadi 08131 8285303. Kakak ulangi 08131 8285303. Ya. Ya, oke. Door prize lagi. Ya. Apabila bisa menjawab, tolong ketikkan kata-kata dinas. Dinas, ya, dijawab ya. Sosial media manakah yang paling populer di Indonesia? Ya, Matthew. YouTube. Satu aja, yang paling nomor satu. Satu aja, yang paling terpopuler. Terpopuler di Indonesia. 3, 2, ya, oke. Yang lain coba. Siapa yang dinas itu? Ido Putra. Coba Kak. Niputu Dinda. Niputu Dinda. Niputu Dinda. Sosial media apa yang paling terpopuler di Indonesia? Tadi ada 7. Niputu Dinda mana? WhatsApp. Hah? WhatsApp. Ya, coba kita cek Kak. Apa yang paling terpopuler di Indonesia? Ya, kita cek sama-sama ya. Yang paling terpopuler. Ya, YouTube ya yang paling terpopuler ya. Jadi tadi ada medium sebenarnya tadi ditanyakan kalau misalkan itu tapi karena mungkin nggak menjawab, akhirnya benar YouTube. Jadi ada yang bisa menjawab. Pertanyaan berikutnya, ya, pertanyaan berikutnya, ya. Tapi kalau yang bisa menjawab, tolong ketik kata-kata pejeng, ya, pejeng. Pokoknya apa yang terlintas di otaknya kakak sebut, ya. Nah, sebutkan 2 saja apa yang menjadi motivasi dari pelaku cyberbullying. Apa motivasi cyberbullying? Gusti Ayu Intan Pramusti Utami. Apa motivasi dia? 2 saja. Halo, 2 ya. motivasi dari pelaku bullying. Yang Ya. pertama ada dendam, keinginan untuk membalas dendam kepada si korban. Yang Ya. kedua untuk mengisi waktu luang atau sebagai hiburan. Ya, betul ya. Jadi itu salah satu motivasi, 2 motivasinya. Selamat buat adik ya. Ya, nanti seperti biasa tadi kakak udah bilang, sebutkan nama lengkapnya, kelasnya kelas berapa, kemudian sampaikan ke nomor itu. Nanti akan ada dari door prize, dari merchandise, dari Kejati Bali atau dari Bank BNI. Sudah berapa kakak Dewi yang melepas dagangan kita? 4 ya. Oke, ini sekarang dari Bank BNI mau ngasih tabungan, ya. Ya, nanti kakak tolong clue-nya apa, bagi jawab. Ini pertanyaan hadiahnya tabungan taplus Rp100.000. Ya, silakan kakak. Baik, nanti diketik BNI ya kalau mau jawab ya. Pertanyaannya mudah, jadi sebutkan setoran awal untuk BNI Taplus Anak. Made Manik Wirayanti. Nimade Manik Wirayanti. Ya. Halo, Nimade Manik. Ya. Jawabannya? Halo Kak. Ya, halo. 100.000. Iya, betul jawabannya. 100.000 apa? Dolar.
Rupiah. Rupiah, ya betul. Jawabannya 100.000 rupiah. Ya, dari Bank BNI sudah pindah ke Ade Manik. Ya, nanti seperti biasa kalau belum punya KTP, tolong akte kelahirannya difoto, kemudian dikirimkan ke nomor 0813182850303. Nanti akan diteruskan oleh kakak ke Bank BNI. Nanti Bank BNI akan menghubungi konfirmasi. Yang jelas Kak, ini nanti dibantu berhubungannya sama cabang Gianyar ya? Oh enggak, di sini. Nanti mengambilnya? Nanti kita lihat. Nanti telepon ke masing-masing ya. Nanti akan ditelepon ya, yang jelas akan dipermudah. Bank BNI udah di mana-mana ya. Nanti juga bisa mungkin dibantu oleh cabang Ubud ya, atau unit di Ubud di sana. Nah, satu lagi ada door prize yang ingin kakak bagikan ya, kakak bagikan kepada adik-adik. Bagi yang bisa menjawab, ketikkan lagi kata jaksa ya. Door prize-nya merchandise ya. Tabungan masih ada satu lagi nanti di akhir, sekarang merchandise ya. Nah, yang ingin kakak tanyakan, apa prinsip yang tadi kakak sampaikan tentang dunia nyata dan dunia maya? Ya, Ketut Ayu Ari Kumala. Ya. Ya, prinsip apa tadi yang kakak kaitkan dunia prinsip nyata? Antara dunia nyata dan dunia maya itu, dunia maya itu selalu berbanding lurus dengan dunia nyata. Dunia nyata selalu berbanding lurus dengan dunia maya. Ya, betul. Jadi intinya berbanding lurus bukan berarti matematika, tetapi apabila di dunia nyata itu suka melakukan kebaikan, suka melakukan hal yang kreativitas, maka ketika diberikan media yang lebih terbuka, dia akan seperti itu juga kecenderungannya. Ya, apabila terbiasa melakukan bullying di dunia nyata, suka berbohong, suka bolos, suka intimidasi, kekerasan, maka di dunia maya yang tidak perlu kelihatan itu sangat mudah akan dilakukannya. Selamat buat adik siapa tadi? Ya, adik Kumala ya, selamat ya. Kepaknya bagus. Ya, jadi nanti adik tolong nama lengkap dan alamatnya ya. Oke, sampai nanti ke door prize satu lagi berupa tabungan, kakak berikan kesempatan kepada 3 orang penanya yang akan mendapatkan merchandise. Jadi sekarang adik-adik kakak berikan kesempatan untuk ini. Apabila ingin bertanya, tolong ketikkan kata-kata dinas. 3 penanya. Kalau ingin bertanya, dinas. Ido Putra. 1 sudah masuk, oke, 3 sudah masuk. Yang pertama, Ido Putra. Ido Putra. Halo. Ya, Dek, apa kabar, Dek? Ya, baik. Baik ya, oke. Luar biasa. Ada merah putihnya. Ya, Dek, mau nanya tentang apa? Nanti merchandise 1. Baik, jadi sebelum bertanya, pertama-tama saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imade Ido Dharma Putra. Saya kelas 3 SMA sekarang, dan sekarang saya menjabat sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Ubud. Ya. Jadi saya ingin menanyakan, yaitu berhubung saya sudah kelas 3 nih ya. Jadi saya ingin menanyakan kepada Bapak, apa saja yang harus dilakukan jika ingin menjadi seorang jaksa? Oke. Dan satu lagi, dan apa saja tantangan dalam menjadi seorang jaksa di era globalisasi seperti sekarang ini? Sekian, terima kasih. Ya, siap, Ketua OSIS. Jadi teladan. Ya. Oke,
Tadi ketua OSIS kita luar biasa pokoknya. Ini ketua OSIS pertama ya di antara 4 sekolah itu yang berani tampil langsung. Ya, OSIS ya deh. Nah, OSIS ya. Yang berikutnya Gusti Ayu Desi. Gusti Ayu Desi. Siap, Kak, saya. Oh, siap. Perintah deh. Ada pertanyaan apa yang mau kakak jawab? Mana itu ya? Videonya Baik, perkenalkan. Videonya dulu ya. Dinyalain dulu ya. Teman-teman yang lain pada nyalain tuh. Nah, udah. Ini ya. Oke deh, silakan deh. Perkenalkan, nama saya Gusti Devi Ranita. Saya merupakan kelas 12 IPS 1. Pertanyaan saya, bagaimana cara menghindari cyberbullying dan juga agar tidak terkena cyberbullying tersebut? Boleh diulang, Dek? Pertanyaan saya, bagaimana cara menghindari cyberbullying dan juga agar tidak terkena cyberbullying tersebut? Baik. Bagaimana cara kita menghindari cyberbullying dan agar tidak terkena ya? Oke. Satu lagi, tadi kakak buat siapa pertanyaannya? Niputu Dinda. Niputu Dinda. Halo, Dek. Halo. Halo, yang Sebelum itu saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Dinda Maeswari. Saya berasal di kelas 10 MIPA 1. Di sini saya ingin menanyakan, kan di zaman sekarang ini masih tentang kasus bullying seperti yang kakak tadi tanyakan, kan banyak yang terjadi di sekolah-sekolah sampai ada berita yang bunuh diri karena gara-gara dibully di sekolah. Menurut kakak, gimana caranya mengatasi bullying peristiwa bullying yang semakin marak terjadi di Indonesia? Ya, makasih Ade Dinda. Jadi baik tadi Bapak, karena ketua jadi saya ingat Bapak. Ade ketua OSIS ya, OSIS, Dio, kemudian Ido, Gusti Ayu Desi, dan kemudian Dinda Maeswari. Teman-teman sudah mewakili semua untuk menanyakan dan dari kami akan memberikan merchandise. Ya, pertanyaannya yang Ido tadi, Ido paling terakhir saya jawab, ya, yang terakhir. Karena 2 dia menjawab pertanyaannya. Nah, bagaimana kita menghindari cyberbullying, teman-teman? Kemajuan teknologi nggak bisa kita hindari, ya. Ini kalau dulu belum ada teknologi, cara kita kemudian untuk menghindar dari sebuah situasi yang tidak menyenangkan buat kita adalah dengan cara kita pindah. Misalkan ini di Bali, pindah tuh ke Sulawesi, ke Ambon, ke Papua. Orang-orang nggak tahu kita, nggak tahu masalah apa yang menjerat kita di Bali, nggak tahu bagaimana terintimidasi kita. Itu dulu ketika kalau komunikasi bukan dengan sekarang. Ketika seperti sekarang, ketika kita berhadapan dengan kemajuan peradaban, ya, akibat banyaknya penemuan-penemuan dan salah satunya adalah internet, handphone, laptop, itu nggak bisa kita hindari semua. Salah satunya solusi buat adik yang paling utama adalah tidak menggunakan sama sekali. Tidak menggunakan sama sekali kemajuan itu. Itu kita akan terhindar. Tetapi hal itu tidak akan bisa kita lakukan. Ya, kemajuan saat ini membuat kita dulu sekarang di sekolah, ya seperti sekarang ini teman-teman tetap bisa belajar karena menggunakan internet, karena menggunakan kemajuan peradaban ini, kemajuan teknologi ini. Tetapi apabila tidak menggunakan sama sekali, kita tetap bisa hidup, bertani, tetap bisa hidup, tetapi ada sisi kita ketinggalan dari kemajuan dan kita nggak akan bisa seperti ini. Itu dulu prinsip dalam pahami bahwa
kemajuan teknologi tidak bisa kita hindari. Salah satu cara paling utama untuk menghindari cyberbullying tidak menggunakan internet, tapi itu tidak mungkin. Nah, dengan kata lain, kita nggak akan bisa menghadapi apa yang namanya cyberbullying, nggak bisa. Kita pasti pernah atau berpotensi menjadi orang yang tersangkut cyberbullying, korban, ya. Kalau pelaku, saya yakin adik-adik setelah menerima sosialisasi ini jauh-jauh lah melakukan cyberbullying. Tapi untuk menjadi korban itu nggak bisa dihindari. Pasti berpotensi, ya, menerima olok-olok dari teman, ya, pasti berpotensi menerima berita yang menyudutkan, ya, nah, pasti berpotensi menerima hoax. Yang bisa kita lakukan agar kita itu kemudian menghindari meminimalisir kita, yang pertama adalah lakukanlah hal yang baik kepada sesama. Ya, ketika teman-teman bertingkah laku yang baik dengan sesama sendiri, seperti rumus tadi kakak bilang bisa lakukan, di dunia nyata itu berbanding lurus dengan maya, maka itu akan terjadi. Jangan lebih dulu melakukan cyberbullying kepada teman-teman. Sampaikan informasi yang benar ke masing-masing teman-teman. Itu dulu lakukan pada teman-teman. Karena di saya nantinya pada akhirnya teman-teman yang ingin melakukan hal seperti itu ke teman-teman, ingin menjadikan teman korban akan berpikir, selama ini dia ketika ada informasi apapun, dia selalu berikan yang baik. Kak Ido tadi selaku ketua OSIS, ya, ada informasi apa di sekolah, dia akan sampaikan ke kita teman-teman, dia akan sampaikan ke Facebook kita masing-masing. Apabila ada isu seperti apa di sekolah, dia akan sampaikan. Nah, itu adalah modal buat Ido untuk menghindari Ido dari korban cyberbullying. Ya, meminimalisir. Walaupun ada, karena ada motivasi salah satu tadi. Ada orang karena nggak punya kerjaan, hiburan, ingin cari perhatian. Nah, jadi dia tetap melakukan hal itu. Tapi paling tidak lakukan hal yang baik kepada sesama terlebih dahulu. Lalu kedua, apabila itu tetap terjadi kepada kita, diam, jangan membalas. Ya, apabila teman-teman itu kemudian dengan sesama melakukan hal yang baik, saya yakin teman-teman sendiri yang akan dicolok oleh teman-teman sendiri. Si ini diomongin seperti ini, diomongin dia pura-pura sakit, padahal sebenarnya dia itu di rumah main-main aja. Ya, itu. Jadi nanti teman-teman sendiri bilang, enggak, buktinya saya loh video callan sama dia lagi sakit, lagi diobati pakai termo. Nah, jadi teman-teman sendiri akan tahu. Jadi lebih baik diam, jangan membalas. Terkadang kita ingin dipacu rasa emosinya. Tahu kita emosional, ya, tahu kalau Matthew ini ya suka emosi, kalau terima yang nggak benar, akhirnya dipacu nih, biar dia itu keluarin kata-kata yang tidak patut. Ya, semua bahasa di kebun binatang yang ada di Manado sana, itu kemudian dikeluarkan oleh Matthew. Nah, itu yang dipacu. Akhirnya Matthew nanti terkena case lagi baru, yaitu melakukan kasus-kasus misalkan kayak kesusilaan, bukan SARA, yang kena lagi sendiri. Nah, jadi langkah-langkah yang bisa dilakukan yang pertama tadi yaitu hentikan semua kemajuan teknologi. Tapi itu sangat tidak mungkin. Yang kedua, lakukanlah hal yang baik kepada sesama. Yang ketiga, jangan membatas. Ada media klarifikasi sendiri. Nah, ini yang kemarin saya dorong, kemarin ada pertanyaan di sekolah lain. Bagaimana itu kalau terjadi di sekolah masing-masing antara siswa-siswa? Nah, kita tuh punya OSIS, teman-teman punya OSIS, punya guru BK, ya, punya guru BK. Manfaatkanlah mereka, biar mereka menyelesaikan. Nggak usah rame-rame sampai ke sekolah-sekolah lain. Masalah di SMA 1 harus sampai California sana tahu, ya kan? Jadi selesaikanlah baik-baik di situ. Ketua OSIS aktif, pengurus OSIS aktif, kemudian ada guru BK, selesaikanlah. Ya, jangan gara-gara sedikit sekolahnya menjadi nilainya di mata orang lain jadi tidak bagus. Nanti akhirnya orang enggan untuk bersekolah di sana. Ya, jadi itu cara-cara untuk menghindari. Yang jelas tidak dapat dihindari. Kalaupun dihindari, adik harus menghentikan semua sosial medianya. Tidak mungkin. Ya, jadi kemudian pergi menyendiri di sebuah hutan,
ya kan, tidak membutuhkan manusia lain. Nah, itu hal yang tidak mungkin saat ini dilakukan. Tapi yang bisa dilakukan adalah berbuat yang baik. Kemudian yang kedua itu ketika menerima itu jangan kemudian langsung membalas. Itu. Lalu kemudian pertanyaan dari ya cara mengatasi dari ini kurang lebih sama, tapi yang ini ketika adik merasa itu menjadi korban dari berita yang menyudutkan berita ini, sampaikan saja dengan klarifikasi dengan santun. Ya, kita selalu mengajarkan ketika adik itu disudutkan oleh atau melakukan sebuah aktivitas tertentu, ya sampaikan saja bahwa itu tidak benar, tidak usah, cukup disampaikan sekali, oh saya orangnya tidak begitu, tapi terima kasih atas masukannya. Jadi dijawab dengan santun pun orang publik akan menilai, ini orang yang sudah bilang seperti ini santun, tapi dia kok menggebu-gebu ya, ini pasti ada motivasi lain. Ya, sampaikan saja dengan santun, oh ya sebenarnya saya tidak seperti apa yang informasi disampaikan, tetapi ini makasih sudah diingetin saya untuk berhati-hati, saya jangan melakukan ini. Udah, jadi diupayakan. Kita memang manusia ya, manusia adik-adik. Kita bukan dewa, kalau juga bukan dewa, tetapi sangat rentan apa yang namanya ketika emosi kita dipacu, itu yang kita cari. Yang bisa dilakukan adalah pertama, sampaikan saja dengan santun. Yang kedua, seperti tadi yang kakak bilang, ketika di kehidupan kita itu suka melakukan hal yang baik, teman kita banyak, di lingkungan sekitar masing-masing yang akan membantu. Ya, jadi teman-teman sendiri namanya mengadvokasi, membantu. Oh, informasi tidak benar. Ya, OSIS juga mungkin bisa menjadi percontohan bagaimana OSIS ini ikut membantu ketika itu terkait cyberbullying, terkait dengan teman-teman di sekolahnya, terkait dengan pelajarannya. Jadi cara mengatasinya hanya bisa seperti itu, ya, tidak bisa seperti bisa juga ada mungkin teknologi hapus komen gitu ya. Jadi komen yang kita rasa tidak baik itu kemudian di delete gitu, itu bisa juga. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa itu kemudian sudah dibaca orang lain atau tapi yang jelas itu menjadi kritikan, ya. Anggap saja makin digosok makin sih. Nah, jadi biarin ya kita jawab dengan santun saja, ya, karena saya sangat khawatir apabila ini karena iseng biasa aja, tapi ternyata efeknya menjadi besar, menjadi adik-adik yang awal seharusnya menjadi korban cyber, malah menjadi terkena menjadi kasus-kasus yang lain, berita hoax, fitnah, pemerasan, ya. Itu buat adik Desi, Mas Arina, untuk kakak Ido nih, udah kelas 3 nih, ya. Bagaimana caranya syarat menjadi jaksa, ya. Yang pertama yang jelas, ketika lulus sekolah, kakak itu berkuliah di hukum, di Fakultas Hukum, ya. Itu satu dulu, ya, kalau ingin menjadi seorang jaksa. Namun pada prinsipnya di kejaksaan ini tidak semua berprofesi sebagai jaksa. Itu ada teman-teman tata usaha, teman-teman ini yang kemudian karena tugasnya kita bukan hanya menjadi penuntut umum tadi sudah disampaikan, bukan hanya menjadi penyidik, tetapi ada aktivitas lain melakukan penerangan hukum seperti ini, itu pun bisa dilakukan. Tapi pada saat kalau ingin menjadi seorang jaksa jelas harus kuliah dulu sarjana hukum ya. Jadi setelah sarjana hukum, lalu mengikuti penerimaan CPNS kejaksaan di bagian calon jaksa, ya. Jadi nanti adik-adik akan mengikuti tes yang dilaksanakan secara pusat ya, di pusat ini di Kemenpan, dan hari ini semakin berkembang ke arah semakin baiknya penerimaan. Ini dibuktikan dengan hasil tersebut langsung keluar, ya, langsung keluar, lalu itu diserahkan kepada Kemenpan yang ngadain, bukan kejaksaan, ya, dia langsung keluar. Jadi adik-adik tes langsung keluar tuh, berada di ambang batas nggak? Kalau di bawah ya udah memang nggak bisa lagi, dan itu semua saling tahu, ya.
Terus yang setelah nanti lulus, itu semua nanti akan ditempatkan di penempatan di mana masing-masing. Nah, sekarang itu minimal setahun ya. Sudah ada. Jadi di sini juga ada Kakak Agung yang baru menjadi calon jaksa. Jadi minimal setahun nanti ada tes lagi untuk menjadi jaksa. Jadi di awal menjadi calon jaksa dulu. Ada tes lagi. Nanti tes lagi psikotesnya. Ya, usia juga harus minimal 25 tahun. Kemudian sehat jasmani juga, sehat rohani yang utama juga. Nah, itu kemudian dites lagi menjadi seorang jaksa. Ya, yang jelas, yang pertama bahwa yang ingin saya tekankan adik-adik bahwa sekarang sudah semakin berkembang arah perbaikan sistem rekrutmen di kejaksaan. Ya, jadi kalau ada dulu pikir, wah kalau nggak ada punya nyamuk di sana ini ditepis itu karena sekarang sudah menuju perbaikan semua. Ya, cuma tidak begitu keinginan karena mungkin dari keluarga seorang jaksa dia sudah ramah, mengenal, sudah melihat buku-buku hukum. Ya kan, jadi sudah punya pengetahuan yang kemudian itu diuji ketika tes itu. Tes itu kemudian diserahkan kepada Kemenpan, Kementerian Pendaya dan aparatur negara untuk menyelenggarakannya. Kalau lulus, nanti hasilnya diumumin di kejaksaan. Ya, jadi kita cuma menyerahkan semua. Ya, terus kemudian bagaimana tantangan jaksa? Ya, tantangan jaksa banyak, terutama yang pertama dalam hal meningkatkan kualitasnya. Ya. Kalau kemudian para jaksa ini hanya stuck bertahan dengan kemampuan tradisional, ya seperti jarang membaca buku, suka menangani perkara yang tradisional seperti pencurian, perjudian, penipuan, hanya seperti itu aja, dan dia tidak berkembang ilmunya, maka kurang lebih waktu yang akan membuat jaksa ini tidak berfungsi. Jadi perlu ditingkatkan dia pengetahuan sendiri, dia mengikuti les terutama kemampuan-kemampuan di luar non jaksa, misalkan kemampuan bahasa, kemampuan teknologi informasinya, ya. Karena nantinya persaingan itu akan semakin besar gitu loh, persaingan ini secara institusi maupun secara sesama jaksa sendiri. Perlu meningkatkan kemudian bagaimana penanganan perkaranya dia. Jangan sibuk dengan perkara-perkara, ayo cari perkara, kemudian menangani perkara korupsi, perkara-perkara yang besar, big risk, kemudian itu akan mendorong untuk penggunaan kekuatan dari akalnya. Jadi tantangannya itu yang kedua, yaitu tentu tantangan yang kedua adalah yang harus ada bagaimana kita semakin hari jaksa ini semakin baik, semakin menunjukkan sebagai lembaga pengacara dari semua korban yang mampu bisa menjamin tegaknya hukum. Ya, kita terus berubah kita ini, dan Jaksa Agung ini Bapak Burhanuddin sangat beratensi sekali, tidak segan-segan menyikat jaksa yang nakal. Ya, kemudian apabila ditemukan ada jaksa yang berperilaku nakal atau menunjukkan mental yang baik, nggak hanya diberhentikan dari jaksanya, tapi dipecat dari kejaksaan. Jadi itu yang membuat akhirnya menjadi pressure buat kami. Wah, kami takut yang kemudian kami akan kehilangan mata pencaharian kami. Udahlah berbuat-buat ini. Jadi semakin hari juga semakin baik. Yang kemudian tantangan-tantangan ini juga, tantangan kami adalah bagaimana juga kami bisa mensyukuri apa yang sedikit diberikan oleh negara kepada kami. Ya, jadi kami ini sebenarnya jaksa, tapi kalau mau dibandingin dengan jaksa KPK, itu kami tuh sepertiganya atau nggak ada apa-apanya. Ya, jadi gaji kami kalau dibandingkan dengan teman-teman di KPK itu jauh kecil, tetapi kami harus melaksanakan tugas jaksa. Nah, ini yang kemudian tidak jarang menggoyang iman kami. Ya, ketika kami membutuhkan sesuatu, kemudian dihadapkan pada hal yang tidak baik, disinilah letak tantangan buat kami yang tadi ditanyakan oleh Ido. Tapi itu pada prinsipnya, akhirnya kami harus semakin hari semakin baik,
karena kami ingin citra positif di mata masyarakat. Kami senang kepada adik-adik yang ingin menjadi seorang jaksa, ingin masuk kejaksaan. Itu karena adik-adik berarti masih percaya bahwa kejaksaan itu masih baik. Coba kejaksaan ini sudah sangat buruk, saya yakin adik itu tidak akan bertanya itu. Ya, adik itu nggak akan ada sebuah keinginan dari adik-adik untuk belajar hukum, bahkan untuk masuk kejaksaan. Nah, jadi sekarang masa depan ditentukan adik-adik, bagian kelas 3, saya mengajak adik-adik, ayo masuk di kejaksaan, yuk sama-sama kita buat kejaksaan ini semakin lebih baik lagi. Ya, jadi seperti itu, adik dua terima kasih banyak buat pertanyaannya. Ya, doakan kami, institusi kami ini semakin hari semakin baik. Dan salah satu yang kami lakukan menunjukkan citra positif, kami melakukan safari jaksa masuk sekolah ini menyapa adik-adik. Nah, tadi 3 udah jelas mendapatkan hadiah merchandise ya. Nah, sekali lagi saya sampaikan, tolong nanti nama lengkap dan nomornya di WA ke 08131828503 ya, mendadak lupa. Oke, ini hadiah puncaknya satu lagi nih ya. Bagi yang bisa menjawab, tolong ketikkan kata Dewi, ya, itu yang terlintas. 4 huruf saja, ya. Apa itu dinas? Oh, yang tadi ya. Jadi ya, kalau bisa menjawab, ketikkan itu. Pertanyaan gini. Apa pengertian cyberbullying? Apa pengertian cyberbullying? Yuk. 3, 2, 1. Ya, cyberbullying adalah sebuah kekerasan di dunia maya yang dilakukan terhadap anak atau pelakunya adalah anak, yang kemudian kekerasan itu berupa intimidasi dengan cara diolok, dihina, ya, menyudutkan. Nah, tanyanya, apabila bullying tersebut dilakukan oleh anak namun pelakunya orang dewasa, disebut sebagai korbannya anak, pelakunya dewasa. Itu istilahnya apa? Dewi ya, salah dengar kayaknya dia, salah dengar ya. Oh, ini Dewi ada, ini Dewi ada. Ya, oke ya, Matthew. Kakak itu tadi memberikan clue itu kata Dewi, D-E-W-I. Sepertinya tadi udah dapat apa tadi? Udah tabungannya, Matthew. Matthew ini sepertinya sangat senang menerima ini akhirnya debit kata-kata clue-nya ya. Dewi bukan debit ya. Ya, nanti debit kredit ya. Oke, ada Gusti Ayu Intan. Gusti Ayu Intan. Mana itu? Apa ini? Iya, ada ya. Gusti Ayu Intan Pramesti Utami. Ini tadi udah ngomong sama saya. Udah. Oh iya, merchandise tadi ya. Ada tadi dapat merchandise ya? Oke, ya masih berhak dapatin hadiah. Ayo deh, kalau korbannya anak, pelakunya dewasa, itu istilahnya apa? Korbannya anak, pelakunya dewasa, jawabannya cybercrime. Ya,
Belum beruntung deh. Ya, coba Kak dibuka. Ya, jadi kalau pelakunya itu dewasa, itu kemudian ininya adalah anak-anak, itu disebut istilahnya dengan cyber harassment. Ya, jadi kalau itu, kalau balik, dua-duanya harus anak. Nah, apabila bisa menjawab, kita ganti lagi dengan kata-kata jaksa. Jaksa, ya. Oke. Apa kekuatan dan kelemahan internet? Matthew Ida Ayu Pradnya. Ida Ayu Pradnya Maheswari. Ida Ayu Pradnya Maheswari. Mana, Dek? Halo? Mana dirimu? Saya sini. Matanya belum banget ya? Dek, apa kekuatan dan kelemahan internet? Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Apa itu? Kekuatannya yang mana? Mendekatkan yang jauh. Mendekatkan. Kelemahannya? Menjauhkan yang dekat. Ya, betul ya. Itu kekuatan dan kelemahannya ya. Pernah kayak gitu, makan, lagi dekat sama keluarga, tapi malah sibuk dengan main handphone, pernah, Adik? Pernah. Pernah ya, berarti sudah menjauhkan yang dekat, ya. Oke, selamat buat Adik Pradnya Maheswari, ya. Kalau belum ada KTP-nya nanti bisa akte kelahirannya disampaikan melalui WhatsApp 081318282303. Buat teman-teman yang berdapat merchandise juga tolong di WA-kan supaya kami bisa menandai. Dan buat Adik Dio sebagai OSIS, saya ucapkan terima kasih atas koordinasi Adik Ido ya. Nanti saya minta tolong nanti akan kami sampaikan ke SMA 1 Ubud merchandise-nya, nanti tolong disampaikan, diinformasikan ke teman-teman bahwa nanti bisa diambil di sekolah. Seperti itu adik-adik. Sekarang kita berpisah dulu, nanti lain waktu mudah-mudahan kakak bisa bertemu langsung dengan adik-adik, bisa ketemu dalam kondisi yang kita sehat pandemi COVID ini. Dan adik-adik tetaplah jaga imunitas, tetap jaga kesehatan, jangan sampai kita terkena COVID ini, tetaplah belajar di rumah, dan sampai jumpa di lain kesempatan, ya. Dan saya bisa akhiri dengan salam buat adik-adik, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih adik-adik.